Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita akan memulai kajian tentang tanda-tanda kiamat seperti janji saya untuk dilanjutkan setiap malam Senin insyaallah taala. Pengajian sebelumnya kita sudah mempelajari dan mengkaji tanda-tanda kiamat kecil, lebih dari 130 tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian setelah itu masuk ke tanda kiamat besar. Nah, tanda kiamat besar ini ada 10 berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan tanda ini dalam satu hadis beruntun gitu kan, 10 ini. Dari 10 tanda kiamat besar ini sudah kita pelajari satu sebelum Ramadan dulu, yaitu keluarnya Ad-Dajjal. Itu sudah kita bahas tuntas, panjang lebar itu tentang Ad-Dajjal itu baru satu, kan ada 10. Jadi masih ada tinggal 9 yang belum kita pelajari. Malam ini kita akan pelajari yang kedua dari 10 itu, yaitu turunnya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa turun, terus ada yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang ke-4, 5 dan 6 itu berupa gempa bumi besar di wilayah bagian timur dari bumi ini, di wilayah bagian barat, kemudian di Jaziratul Arab. Di 6 sudah. Masih tersisa 4 lagi, yaitu Ad-Dukhan, datangnya awan hitam. Kemudian yang ke-7 yaitu Dabbatul Ardi. Jadi akan ada ya itu yang ke-7. Yang ke-8 Dabbatul Ardi, yaitu binatang besar yang akan berbicara. Ini termasuk tanda kiamat yang besar. Yang ke-9 keluarnya atau terbitnya matahari dari barat. Dan yang terakhir, ini sudah sebelum ditiup sangkakala kehancuran bumi itu, yaitu datangnya api di wilayah Yaman yang akan mengirim manusia ke Al-Mahsyar. Jadi Al-Mahsyar itu sebelum jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, itu nanti ada matahari juga yang akan mengirim manusia ke padang mahsyar. Baru setelah itu terus ada tiupan sangkakala. Dan itulah kehancuran bumi ketika itu sebelum hari kebangkitan. Dan setelah sekian puluh tahun lagi, ada riwayat 40 tahun lagi setelah itu baru ada kebangkitan, hari kebangkitan. Baik, saya baca sekarang tentang Isa alaihissalam. Jadi setelah datang Dajjal, karena yang akan membunuh Dajjal Nabi Isa. Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Nabi Isa turun, tanda kiamat besar. Saya akan membacakan dulu bagaimana Nabi Isa itu, cerita Nabi Isa tentang kelahiran beliau dari Ibnatu Imran. Nabi Isa ini dari Nabi Adam terus sampai ke Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah utusan yang pertama diutus oleh Allah sebagai Rasul yang pertama. Itu dari zuriat keturunan Nabi Nuh itu adalah ada Ibrahim alaihissalam, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, terus sampai ke Alu Imran. Jadi di Alu Imran di sinilah terus di Alu Imran inilah ada seorang wanita, yaitu ibnatu wa Maryam ibnat Imran.
Jadi Imran nanya Imran, Nabi Isa apa nama? Nabi Maryam nanya Imran. Dari Maryam nanti lahir Isa alaihissalam. Baik. Terus saya membacakan beberapa ayat. Nah, dari ayat tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang mempunyai kelebihan, jadi melebihi semua umat ya, al-alamin, alal alamin. Jadi pada masanya masing-masing itu punya kelebihan atas seluruh penduduk dunia pada waktu itu. Zurriyatan ba'duha fawqa ba'din wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan, sebagian dari keturunannya yang lain. Zurriyatan ba'duha min ba'din, dari keturunan yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, jadi istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, inni nadartu lirrahmani, inni nadartu laka ma fi batni muharraran, aku bernadar untukmu, laka ma fi batni, dengan janin yang ada dalam rahimku, dalam perutku, muharraran, menjadi hamba yang pengabdi. Itu makna muharraran. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dia sudah melahirkan, berkata istri Imran ini, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan, anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa-apa yang dia lahirkan. Allah yang lebih tahu. Maunya dia kan maunya laki-laki kan. Muharraran itu nanti menjadi orang yang ahli ibadah. Dan ceritanya nanti ada. Kemudian wa inni wa laysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryamah, dan aku memberinya nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindunganmu. Ini doanya istri Imran, memberi nama Maryam kepada anaknya itu, yang perempuan Maryam itu, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan keturunannya dan cucu-cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerima doa dari istri Imran itu biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, nabatan hasanan, wa kaffalaha Zakaria. Dan siapa itu Imran itu, Maryam itu langsung dipegang, dipelihara oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Zakaria itu masuk untuk menemui Maryam, masuk ke mihrabnya, tempat Maryam itu beribadah, dia mendapati makanan di sisinya, rizki, menemukan rizki di sisinya. Qala, berkata Zakaria, ya Maryam, anna laki hada, wahai Maryam, dari mana ini kamu dapat ini semua?
anna laki hada? Qalat, berkata Maryam, huwa min indillah, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Itu ceritanya. Jadi ketika Imran itu, ketika Maryam dilahirkan oleh bintu Imran, oleh istri Imran, itu kan jadi perselisihan siapa yang memelihara dia. Akhirnya dalam sebuah riwayat disebutkan, katanya itu langsung ada qur'ah, diundi siapa yang akan menanggung dia, menjamin dia, memelihara dia, dan undiannya itu jatuh pada Zakaria alaihissalam. Jadi yang memelihara Maryam itu Zakaria alaihissalam, dan Zakaria itu terus menjadikan membuat untuk Maryam tempat mihrab untuk beribadah di mihrab tersebut. Itu tentang tentang Maryam bintu Imran. Ada satu riwayat dan disahihkan oleh Imam Albani, beliau mengatakan hadisun hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamin bi arba. Cukup bagimu tentang keistimewaan wanita-wanita yang ada di dunia ini 4 orang pada zamannya masing-masing ya. Yang pertama Maryam bintu Imran, yang tadi itu orang tuanya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Yang kedua wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, seorang yang muslimah, mukminah. Ya, Asiyah bintu Fir'aun, imra'atu Fir'aun bintu Muzahim. Dan yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat katanya Fatimah bintu Muhammadin, yaitu Fatimah putri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, istri dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk nisaul jannah ya, sayyidatu nisail jannah. Baik. Kemudian masih cerita tentang Maryam, masih bagaimana Maryam ini mengandung Isa alaihi salam. Saya membaca petikan dari beberapa ayat. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberi anak kepada Maryam tanpa bapak, dan beberapa isyarat bahwasanya dia akan mendapat cobaan, merupakan minhah pemberian, tapi secara otomatis menjadi mihnah, ujian untuk Maryam alaihissalam. Baik, Allah berfirman fantabadat, ini dalam saya baca ayat-ayatnya aja. Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan qasiyya, dan ingatlah dan ceritakanlah wahai Muhammad, ceritakan kisah tentang Maryam, di mana ketika Maryam itu menjauhkan diri, mengasingkan diri min ahliha, dari keluarganya, makanan syarqiyah, ke tempat dari wilayah timur, maksudnya di Baitul Maqdis, makanan syarqiyah. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ketika Maryam menyendiri, lalu dia memasang tabir maksudnya untuk tempat itu, untuk melindungi diri itu dari orang-orang itu, min dunihim. Dan kami utus kepadanya ruhana, kami utus malaikat Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, dan malaikat Jibril itu menampakkan diri, menjelbakan dirinya di hadapannya itu sebagai bentuk orang yang sempurna, basharan sawiyya. Jadi tidak dalam bentuk malaikat yang asli, tidak, tapi berupa seorang laki-laki. Berkata Maryam, qalat
inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Berkata Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih, ya, dari Tuhan yang Maha Pengasih, darimu, minka in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang takwa. Jadi takut diganggu itu kan Maryam itu. Terus apa jawaban laki-laki itu yang malaikat Jibril itu? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ulaman zakiya. Berkatalah malaikat Jibril, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kepadamu ulaman zakiya, seorang laki-laki yang suci. Ulaman zakiya. Qalat anna yakunu li ulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Berkata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Anna yakunu li ulamun wa lam yamsasni basharun, dan aku tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Wa lam aku baghiya, dan aku bukan wanita pezina. Kata Maryam. Qala, berkata malaikat Jibril, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Berkata malaikat Jibril, demikianlah berkata Tuhanmu, hal itu mudah bagiku. Huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan agar kami menjadikan dia itu sebagai tanda kebesaran kami, linnasi bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami, wa kana amran maqdiya, dan hal itu menjadi keputusan, perkara yang menjadi keputusan sudah diputuskan, wa kana amran maqdiya. Fahamalathu, maka Maryam mengandunglah bayi itu, hamalathu, fantabadat bihi makanan qasiya, yang tadi itu fantabadat bihi, kemudian dia mengasihkan diri dari tempat yang jauh, yang ke sebelah Baitul Maqdis itu, di Baitul Maqdis, makanan qasiya, tempat yang jauh. Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Akhirnya ketika sudah sakit perut dia untuk melahirkan, fa aja'ahal makhadu, maka datanglah sakit kepada Maryam itu, al-makhad itu rasa at-talqu, rasa sakit sebelum melahirkan itu namanya al-makhad dalam bahasa Arab, atau at-talqu. Fa ajal makhatu, yang memaksa dia itu ila jid'in nakhlati, untuk datang bersandar, menyadarkan diri bersandar kepada apa? Batang kurma. Jid'in nakhlah. Ya laitani mittu qabla hada, insyaallah. Apa kata Maryam? Wahai, alangkah indahnya kalau aku mati sebelum ini. Seperti berputus asa gitu. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi seorang yang dilupakan, tidak diperhatikan dan dilupakan. Nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Akhirnya malaikat Jibril dari lembah di bawahnya, jadi dari lembah dari bagian bawahnya, langsung malaikat Jibril berseru, fanadaha, kepada Maryam, min tahtiha, dari lembah yang lebih rendah, alla tahzani, janganlah engkau bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Tuhanmu telah menjadikan untukmu anak sungai di bawahmu. Jadi ada air bagian bawah. Jadi ada pohon korma, ada air bagian bawahnya. Terus perintah malaikat Jibril, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya, dan gerakkanlah, goyangkanlah pangkal pohon korma. Bayangkan, korma itu besar, lebih besar dari pohon kelapa, tapi diberi kekuatan. Apa memang bergerak? Yang jelas perintah Allah suruh goyangkan pangkal pohon korma itu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati. Nah, ilaiki, arahkan ke kamu goyangan itu, ilaiki bi jid'in nakhlati, pohon korma itu. Nah, tusaqit alaiki rutaban janiyya, niscaya dia korma itu, pohon korma itu akan menggugurkan buah korma rutab yang masak,
tapi tidak masak betul. Rutop itu yang betul belum tamar. Nah, rutoban janiyah akan menjatuhkan kepada rutop. Makanya rutop itu juga bagus dimakan oleh orang yang hamil. Rutop ya. Korma juga bagus, tapi rutop lebih bagus. Berdasarkan ayat ini, rutop lebih bagus. Nah, korma yang masih muda dan madan lah. Kalau apa namanya? Kalau kelapa itu tuken, tukennya iya. Nah. Kemudian apa? Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Orang-orang pada berkata terus ketika melahirkan. Kok baca ini saya. Maaf. Fakuli washrabi wa qarri ainan. Maka berkata malaikat Jibril, maka makanlah dan minumlah dari air yang ada, wa qarri ainan, dan bergembiralah, bersenanglah kamu wahai Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Maka kalau kamu melihat seseorang, katakan kepadanya, nah, faquli, katakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah yang maha, untuk Tuhan yang maha pengasih. Maksudnya bernazar apa? Bernazar berpuasa, maksudnya untuk tidak bicara, berpuasa tidak berbicara, soman. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pun pada hari ini dengan siapapun. Kalau ada orang bertanya, saya tidak berbicara. Itu nadarnya. Jadi puasa tidak berbicara maksudnya. Nah, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Akhirnya Maryam itu dibawalah Isa, dibawa bayi tersebut kepada kaumnya, digendong. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Berkata orang-orang itu, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar, perbuatan yang mungkar, syai'an fariya. Ya ukhta Haruna, berkata orang-orang, wahai saudara perempuan Harun. Jadi kepada Maryam itu, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, bapakmu itu, yang Imran, bukan orang yang buruk, bukan orang yang jelek. Maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu, istri Imran itu, bukan perempuan pezina. Nah, terus apa? Fa asyarat ilaihi. Nah, kemudian beri isyarat Nabi Maryam kepada anaknya siapa? Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan mengajak berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan. Nah, untuk ini kita lanjutkan yang akan datang, bagaimana Nabi Isa itu berbicara di buayan ketika itu. Ikhwani fillah, dari ayat ini ada berapa yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk itu ada 4 macam. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, makanya ada tebak-tebakan. Nah, man huwa mata walam yulad, mata walam yulad. Kalau orang bingung kan, siapa tebak, mati dan dia tidak dilahirkan. Jawabannya Nabi Adam. Nabi Adam. Sudah. Kan tanpa dilahirkan, langsung diciptakan oleh Allah langsung. Yang kedua, Hawa diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Adam. Nah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, yang satu orang, yakni dari apa? Adam.
Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya itu Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Hadis langsung ucapan dari Rasulullah SAW tidak ada. Harap dimaklumi ya, tidak ada bahwasanya dari langsung dari Rasulullah, tidak ada hadisnya. Itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Yang ketiga yaitu lahir dari perempuan tanpa bapak, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kita ini semuanya, kita ini semuanya lahir dari bapak dan dari ibu, min dzakarin wa untha. Dan tidak ada manusia yang dilahirkan dari jin, tidak ada. Anaknya jin tidak ada, apalagi anaknya ular tidak ada. Seperti kasus yang beberapa tahun yang lalu, anaknya ular gitu kan, jin ular beresok. Lar beresok. Terus tentang hamilnya Nabi tentang hamilnya istri Imran itu berkata, Allah berfirman, wa Maryam ibnata Imran, astagfirullahaladzim, maaf, tentang hamilnya Maryam. Nah, hamilnya Maryam, Allah bercerita dalam firman-Nya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Nah, fanafakhna fihi min ruhina. Dan Maryam anak Imran yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya, maksudnya suci, dia orang yang suci, Maryam itu. Fanafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan kepadanya dari roh ciptaan kami, bukan dari rohnya Allah, roh ciptaan kami. Itu artinya, jadi malaikat Jibril, min ruhina. Ada beberapa keterangan bagaimana malaikat Jibril meniupkan dari roh yang diciptakan Allah kepada Maryam. Nah, ulama sepakat tidak langsung meniupkan kepada kemaluannya, enggak. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan ditiupkan min jaibiha. Ini jaibun dalam bahasa Arab. Nah, ini jaibun nih. Jaibun. Kantong juga jaibun, tapi ini jaibun. Nah, ala juyubihinna. Nah, wa idnina min khairin ala juyu supaya wanita menutup jilbabnya itu sampai menutup ini semuanya. Ditutup nih. Nah, ini ditiup di sini langsung ke bawah. Nah, terus hamillah Siti Maryam. Siti Maryam. Tentang kelahiran Isa sudah saya sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan yang akan datang bagaimana cerita tentang Nabi Isa alaihissalam berbicara. Nah, ketika sudah dapat ucapan begini dari kaumnya ketika itu, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang baru dalam buayan. Akhirnya dia bisa berbicara. Nah, terus dan beberapa hal yang lain nanti akan saya sampaikan tentang beberapa mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Demikian dulu. Ini masih banyak cerita Nabi Isa, ini masih berlanjut insyaallah taala sebelum tanda kiamat berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.